SMA Negeri 3 Malang memiliki karakteristik peserta didik yang beragam, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, gaya belajar, dan minat peserta didik. Namun, dengan kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi mampu menghadirkan pembelajaran untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luh Murniasih, Guru Prakarya dan Kewirausahaan dari SMA Negeri 3 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Praktik baik ini bermula ketika saya bersama tim kurikulum melakukan analisis capaian rapor pendidikan SMA Negeri 3 Malang. Yang pertama, capaian nilai karakter peserta didik tahun 2024 turun sebesar 1,77% dibandingkan capaian tahun 2023. Skor terendah ada pada indikator kreativitas dan penurunan paling signifikan ada pada indikator berkebinekaan global. Data yang kedua, capaian kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Malang tahun 2024 juga mengalami penurunan, yakni sebesar 0,66%. Penurunan paling signifikan ada pada indikator pemberian dukungan psikologis belajar bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Apalagi jika berkaca pada hasil observasi awal, di mana peserta didik merasa kurang tertarik terhadap mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Fakta lainnya menunjukkan bahwa peserta didik lebih mengenal budaya, makanan dari negara lain dibandingkan budaya dan makanan dari negara Indonesia. Tentu sebagai seorang guru, kondisi ini tidak bisa dibiarkan, mengingat akhir-akhir ini dunia pendidikan kita tengah diuji oleh berbagai kasus terkait perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Dari sinilah muncul ide praktik baik strategi KDRT pada materi usaha modifikasi pangan khas daerah dengan tema merawat kebinekaan. Untuk mendapatkan dampak yang maksimal, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat pada mata pelajaran lainnya dan juga tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berdampak dan bermakna melalui penyediaan sumber belajar berdiferensiasi, pembuatan media pembelajaran, modul ajar dan asesmennya, serta bagaimana bentuk sosialisasi sehingga dampaknya lebih luas. Strategi inovatif KDRT dimulai dari K. Kenali kebutuhan belajarnya, libatkan dalam mendesain pembelajaran, di mana saya melibatkan peserta didik dalam mendesain proses pembelajaran melalui beragam cara. Yang pertama, melakukan wawancara langsung. Yang kedua, melalui asesmen awal pembelajaran yang menyenangkan dengan Google Form dan platform digital seperti Edukapli. Nah, untuk menjembatani kesiapan belajar peserta didik yang berbeda, saya mengajak mereka untuk eksplorasi pangan khas daerah melalui pembuatan peta persebaran kuliner Nusantara, di mana peserta didik dengan kategori paham utuh saya jadikan duta kuliner atau ketua di masing-masing kelompok. Saya juga mengenalkan makanan khas daerah melalui teknologi augmented reality agar lebih menarik perhatian peserta didik. D. Diferensiasi tanpa labelisasi. Pada tahap ini, saya mengorganisasi proses pembelajaran berdiferensiasi secara unik, yaitu melalui menu pilihan belajar yang merupakan hasil perpaduan antara gaya belajar, minat, dan kecerdasan majemuk multiple intelligence. Jadi, peserta didik akan memilih dengan siapa mereka akan berkelompok, dengan cara apa mereka akan belajar, dan memilih aktivitas apa yang dilakukan untuk mendemonstrasikan hasil belajarnya. Nah, pertama-tama, peserta didik dapat memilih sumber belajar di microsite sesuai preferensi belajarnya. Kemudian memilih menu belajar seperti jelajah lingkungan, nonton video bareng, mengulas artikel, bermain games, rap song, dan lain-lain. Diferensiasi konten dan proses dengan cara ini mampu memunculkan student agency peserta didik, di mana peserta didik bertanggung jawab terhadap pilihan belajarnya. R. Rayakan pertumbuhan, berikan umpan balik berkelanjutan. Sebuah konsep asesmen formatif yang menyenangkan yang saya kemas dengan gamifikasi dan asesmen formatif kolaboratif. Pada asesmen berbasis permainan, saya memanfaatkan platform seperti Wordwall, Bluekit, LiveWorksheet, dan lain-lain. Sementara pada asesmen formatif kolaboratif, saya mengajak peserta didik bermain word search dan kartu kuartet bineka, di mana peserta didik akan mengumpulkan 4 kartu sejenis yang terdiri dari nama makanan, nilai filosofi, jenis modifikasi, dan jenis sistem promosi.
Kemudian dari permainan inilah saya mengajak peserta didik untuk memilih makanan yang akan dimodifikasi dengan tema merawat kebinekaan sesuai dengan minat masing-masing, kemudian membuat rancangan baik secara virtual maupun manual. T. Temukan makna, hadirkan dampak. Aktivitas bermakna dan diferensiasi produk hadir dalam tahap ini, di mana peserta didik akan menghasilkan ragam karya produk dan media promosi usaha modifikasi pangan khas daerah dengan muatan nilai-nilai kebinekaan atau keragaman Indonesia sesuai dengan minat masing-masing, seperti menghasilkan video, website dengan Google Site atau Canva Site, brosur, poster, iklan, katalog, lagu, dan juga film pendek. Nah, untuk mendorong budaya belajar dan berbagi, peserta didik akan melakukan promosi baik secara offline maupun secara online melalui media sosial. Cara belajar yang berbeda ini menghadirkan perubahan positif bagi peserta didik, baik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Big poinnya ada pada sikap peserta didik, di mana mereka tidak hanya mampu merancang usaha yang kreatif, inovatif, tetapi mampu juga mengedukasi lingkungan sekitar untuk ikut berperan dalam merawat kebinekaan Indonesia. Praktik baik ini memang sangat sederhana, akan tetapi punya makna yang luar biasa. Karena merawat kebinekaan adalah bukti bahwa kita mencintai Indonesia. Pembelajarannya menyenangkan, unik dan menarik, inovatif dan kreatif, bermakna dan berdampak. Ke depan, saya akan terus belajar dan berinovasi menuju pulau impian profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.